Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 7 pada mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kerusakan lingkungan yang ada di daratan, di gunung, di pantai, dan juga di laut. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Armelia Salsa Pradina, yang kedua ada Gigi Fernanda, dan yang ketiga adalah Nabila Masyarikah, dan yang keempat ada saya, Natasha Sairani. Yuk, simak videonya sampai akhir. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap makhluk hidup. Manusia berkewajiban dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, sekarang lingkungan hidup telah berubah karena adanya kerusakan lingkungan, karena eksploitasi, dan mengakibatkan lingkungan hidup dan juga sumber daya yang ada itu menjadi langka. Nah, lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat menjalankan fungsinya lagi dalam menjalankan kehidupan. Artinya di sini terjadi penurunan dari kualitas atau mutu lingkungan itu sendiri. Nah, penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni akibat peristiwa alam itu sendiri atau oleh manusia. Nah, dalam hal ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana sih terjadinya dan apa sih penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada di daratan, di gunung, di pantai, dan juga laut. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Munsyariha. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan di lingkungan darat. Yang pertama ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan kondisi di mana masuknya zat atau bahan yang dapat menurunkan kualitas tanah. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat masuknya bahan kimia seperti limbah industri dan pupuk buatan yang langsung dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan yang lebih lanjut. Salah satu contoh adanya pencemaran tanah yang terjadi saat ini ialah penggunaan pupuk pestisida atau pupuk buatan yang dilakukan di lingkungan pertanian yang digunakan secara berlebihan, yang sebenarnya penggunaan pupuk pestisida ini diizinkan oleh pemerintah asalkan masih dalam taraf yang normal. Dampak yang ditimbulkan dari adanya penggunaan pupuk pestisida buatan ini, yang pertama, pencemaran air dan tanah yang akhirnya akan berakibat pada makhluk hidup lainnya dan manusia itu sendiri berupa makanan dan minuman yang tercemar. Yang kedua, dapat mematikan musuh alami hama itu sendiri yang dapat menimbulkan bencana resurgensi atau serangan hama yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang ketiga itu menimbulkan kekebalan atau resistensi hama tersebut terhadap pupuk buatan atau pestisida itu sendiri. Yang keempat itu timbulnya kontaminasi bahan hasil pertanian seperti sayur dan buah yang mengandung pestisida yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan tubuh. Yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan sendiri merupakan kondisi di mana hutan dilalap oleh api yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian dalam hal ekonomi. Penyebab dari kebakaran hutan ini sendiri secara umum di Indonesia itu diakibatkan oleh 3 faktor utama, yaitu adanya keadaan bahan bakar, cuaca, dan kondisi sosial masyarakat. Penyebab yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan yang terjadi itu, yang pertama, dapat membunuh atau merusak ekosistem di hutan sendiri seperti matinya flora dan fauna yang ada di hutan itu. Yang kedua, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut dapat mengganggu aktivitas lalu lintas di jalur darat, dapat mengganggu jarak pandang, dan dapat mengganggu saluran pernapasan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir itu dapat menghilangkan mata pencaharian, rasa aman, dan keharmonisan sosial masyarakat. Yang ketiga ada banjir. Banjir merupakan suatu kondisi di mana air menenggelamkan atau menggenangi suatu wilayah yang luas
Nah, penyebab dari banjir sendiri ini biasanya terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi yang tidak diimbangi dengan saluran air yang memadai, sehingga air tersebut menggenangi wilayah yang seharusnya tidak ditempati oleh manusia. Penyebab banjir yang lainnya yaitu rusaknya saluran air atau jebolnya tanggul yang menampung air tersebut, sehingga wilayah yang lebih rendah ini terdampak atau terkena banjir kiriman. Nah, dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir sendiri ini sangat banyak, seperti terganggunya aktivitas ekonomi, terganggunya lalu lintas, dapat merusak fasilitas publik dan rumah penduduk atau masyarakat, dapat menimbulkan penyakit dan kesulitan pasokan air bersih. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi banjir ini dapat dimulai dari unit terkecil terlebih dahulu, yang secara tidak langsung dapat membantu peran pemerintah dalam mengatasi banjir, meskipun pada dasarnya pemerintah sudah menyiapkan rencana atau cara khusus tersendiri untuk mengatasi banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di gunung. Kerusakan lingkungan yang terjadi di gunung itu yang pertama adalah tanah longsor. Tanah longsor ini bisa diakibatkan oleh kemiringan lereng dan juga penggunaan lahan yang tidak sesuai. Penggunaan lahan yang tidak sesuai ini artinya eh, tanah yang ada di gunung itu difungsikan sebagai lahan pertanian dengan akar yang tidak kuat sehingga tidak mampu menahan tanah. Yang kedua adalah pertambangan yang terjadi di gunung. Pertambangan yang terjadi di gunung ini sebagian besar itu adalah tipe galian C, yaitu tambang pasir dan batu untuk material bangunan. Pengeksploitasian yang berlebihan mengakibatkan semakin luas wilayah yang rusak akibat diambil. Selanjutnya itu ada letusan gunung api atau erupsi. Erupsi ini mencakup wilayah yang sangat luas dan dampak kerusakan yang sangat berat, mulai dari puncak hingga kaki gunung api. Dampak kerugiannya itu bisa material, bahkan korban jiwa. Rusaknya gunung akibat dari erupsi ini akan mengalami suksesi, sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai ekosistem yang baru dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Armelia Salsa Pradina. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai kerusakan lingkungan yang ada di pantai. Adapun kerusakan lingkungan di wilayah pesisir pantai antara lain sebagai berikut. 1. Rusaknya ekosistem wilayah pesisir laut yang mengakibatkan terumbu karang dan ekosistem di perairan itu rusak. Nah, salah satu penyebabnya adalah alat penangkap berupa kompresor. Nah, yang kedua adalah rusaknya hutan bakau yang diakibatkan oleh penambangan liar dan abrasi pantai. Nah, kegiatan abrasi pantai itu sendiri yakni penimbunan atau reklamasi pantai dan penambangan pasir secara berlebihan dan tidak terkendali. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari jumlah sampah yang berada di kawasan pantai tersebut sangat memprihatinkan, sehingga mempengaruhi estetika dan arus kerja dari kapal-kapal. Nah, yang keempat adalah erosi. Erosi adalah yang merusak kawasan pemukiman dan prasarana perkotaan. Nah, yang kelima adalah sedimentasi, di mana sedimentasi ini tanah yang timbul mengakibatkan bertambahnya garis pantai. Bagi salah satu pihak itu merupakan hal yang sangat menguntungkan, karena dari sedimentasi ini dapat membuka lahan yang baru. Adapun dari pihak yang mengalami kerugian, yakni merusaknya saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan genangan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di laut. Nah, daerah laut merupakan salah satu lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat dan juga dari sungai. Secara garis besar, gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan diantaranya yakni pencemaran, degradasi fisik habitat, dan juga overeksploitasi sumber daya alam. Nah, seperti apa sih bentuk kerusakan lingkungan yang ada di laut? Yang pertama ada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang yang hidup di dasar laut merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan melakukan penyelaman hanya untuk melihatnya. Akan tetapi, tidak sedikit dari wisatawan menyentuh bahkan membawa pulang terumbu karang tersebut dari sekitar 51.000 km persegi dari luas terumbu karang yang ada di Indonesia. Itu ada lebih dari 40% dalam kondisi rusak. Nah, banyak nih yang nggak sadar bahwa penggunaan pupuk dan pestisida buatan pada lahan pertanian turut merusak terumbu karang di lautan. Karena meskipun jarak pertaniannya juga bibir pantai itu sangat jauh, akan tetapi residu kimia dari pupuk dan dari pestisida buatan tersebut itu pada akhirnya akan terbuang ke laut melalui air hujan yang jatuh di lahan pertanian. Nah, yang kedua ada sampah plastik yang sering kita temui di laut. Nah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau disingkat KIARA, Kiara, mencatat bahwa setiap tahunnya setidaknya itu ada sebanyak 1,29 juta ton sampah itu dibuang ke sungai dan airnya bermuara di lautan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.000 plastik mengapung di setiap kilometer persegi di setiap tahunnya. Nah, yang ketiga ada boros menggunakan air. Nah, boros menggunakan air ini terjadi karena semakin banyak air yang digunakan, semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan, dan akhirnya mengalir juga ke laut. Nah, ancaman kerusakan ekosistem laut juga disebabkan oleh banyaknya pencemaran industri, reklamasi pantai, dan juga pengasaman laut sebagai dampak perubahan iklim. Yang ketiga ada penangkapan ikan dengan bahan peledak. Nah, banyak nelayan di beberapa wilayah Indonesia itu belum mengerti cara menangkap ikan itu secara bijak seperti apa. Nah, mereka menggunakan cara yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di dasar laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang dapat mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dan menyebabkan ikan-ikan dalam populasi besar itu mati secara bersama-sama dan itu tidak dengan jumlah yang sedikit. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas penambangan di lepas pantai. Nah, pencemaran laut juga bisa terjadi karena adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan di lepas pantai. Ketika pertambangan tersebut terjadi, akan banyak limbah hasil bekas tambang yang akan dihasilkan. Dalam hal ini, karena berada di tengah laut, satu-satunya tempat pembuangan limbah itu ya hanya di laut itu sendiri. Nah, ini mengakibatkan kondisi air laut itu akan berubah dikarenakan adanya terkontaminasi oleh minyak hasil tambang tersebut. Jadi teman-teman semua, kesimpulan dari pemaparan presentasi dari kelompok kami yakni kerusakan lingkungan adalah salah satu dari 10 ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Panel dari PBB. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi baik di daratan, di gunung, di pantai, dan juga di laut itu menggambarkan bahwa bumi sudah jauh dari hijaunya lingkungan hidup. Adapun partisipasi dari masyarakat terhadap penanggulangan kerusakan lingkungan itu juga sangatlah minim, padahal manusia adalah faktor utama penyebab dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Jadi teman-teman semua, kita sebagai generasi milenial haruslah tetap menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan juga tetap baik dan mengurangi adanya kerusakan lingkungan ke depannya. Seperti itu. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.